Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas cerita misteri gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai yang berada di Kuningan. Gunung Ciremai, mahkota Jawa Barat yang menjulang setinggi lebih dari 3.000 meter, dikenal karena keindahan alamnya, jalur pendakian yang menantang, dan hawa sejuk yang membelai tubuh. Tapi di balik semua keindahan itu, gunung ini menyimpan rahasia tua yang tak semua pendaki tahu. Konon, di lereng-lerengnya yang diselimuti kabut, tersembunyi sebuah gerbang gaib, pintu menuju alam lain, tempat makhluk-makhluk dari dunia tak kasat mata tinggal. Sebuah batas yang jika dilanggar, bisa membuat manusia hilang selamanya. Tahun 2018, 3 orang mahasiswa pecinta alam dari Bandung, Rian, Dimas, dan Dite memutuskan untuk menaklukkan puncak Ciremai lewat jalur Linggarjati. Ini adalah pendakian yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Dite yang baru pertama kali mendaki tampak begitu antusias, bahkan lebih dari Rian dan Dimas yang sudah terbiasa naik gunung. Hari pertama, cuaca cukup bersahabat. Mereka mendaki dengan semangat, bercanda, merekam vlog, dan memotret alam sekitar. Namun sejak memasuki pos 2, suasana berubah drastis. Kabut tiba-tiba turun sangat tebal, padahal jam masih menunjukkan pukul 11 siang. Cahaya matahari seolah tertelan kabut putih pekat yang datang dari arah timur. Dite mulai merasa tidak enak badan. Langkahnya berat, wajahnya pucat, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Rian menuntunnya dengan cemas, sementara Dimas mencoba membangkitkan semangat dengan bercanda. Tapi saat itu, dari balik pohon pinus yang tinggi menjulang, muncullah seorang lelaki tua berjubah putih, berjalan pelan sambil mengetuk-ngetukkan tongkat kayu. Wajahnya tampak asing, kulitnya keriput, tapi matanya tajam, dalam, seperti tahu sesuatu yang tidak mereka fahami. Pria tua itu berhenti di depan mereka, lalu menatap Dite lekat-lekat. Suaranya berat dan dalam saat berkata, "Dia tak boleh lewat, masih ada janji yang belum ditepati di bawah." Tanpa sempat mereka bertanya, pria tua itu menghilang begitu saja ke balik kabut, seperti larut bersama udara. Rian dan Dimas saling berpandangan, mencoba menganggapnya sebagai halusinasi karena kelelahan. Tapi Dite diam saja, wajahnya kosong, dan sejak itu, ia tak banyak bicara. Mereka akhirnya memutuskan berkemah di sekitar pos 5 sebelum melanjutkan pendakian keesokan harinya. Malam di hutan itu begitu sunyi, suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Langit gelap, tanpa bintang, hanya suara angin yang berdesir perlahan, sesekali terdengar seperti bisikan. Sekitar pukul 1 dini hari, Rian terbangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Ia membuka resleting sedikit dan melihat Dite berjalan sendirian, menuju hutan yang lebih dalam. Rian panik dan membangunkan Dimas. Mereka segera mengejar, memanggil nama Dite, tapi suara mereka seperti tenggelam. Tak ada gema, tak ada sahutan. Cahaya senter mereka hanya menyinari kabut tipis dan pohon-pohon yang berdiri bagai penjaga. Akhirnya, mereka menemukan Dite berdiri diam di depan sebuah pohon besar, sangat tua, dengan akar yang menjulur seperti cakar. Di bawah pohon itu, terbuka sebuah lorong kecil, seperti gua sempit, dan di atasnya tampak huruf-huruf aksara Jawa kuno yang memancarkan cahaya kehijauan samar. Dite berdiri di sana, matanya kosong, bibirnya komat kamit seperti membaca sesuatu, entah doa, entah mantra, dan dari dalam lorong itu, terdengar suara perempuan menangis. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya datang dari arah sebaliknya. Ia adalah Pak Raka, pendaki senior yang kebetulan juga berkemah di pos yang sama. Ia meneriakkan bacaan ayat-ayat suci, lalu menyiramkan air dari botol kecil yang katanya sudah didoakan oleh sesepuh desa setempat. Dite pun jatuh pingsan, tapi dari dalam gua itu, samar-samar terdengar suara lirih. Dia harus kembali, janjinya belum lunas. Pak Raka segera menutup lorong itu dengan ranting dan daun kering, sambil mengucapkan semacam mantra penutup. Ia kemudian berkata, "Itu gerbang, salah satu dari sekian gerbang menuju alam lain di Ciremai. Tak semua orang bisa melihatnya,
Tapi mereka yang punya hutang batin, bisa ditarik masuk. Rian dan Dimas hanya bisa terdiam. Mereka membawa Dite turun keesokan paginya, tanpa pernah melanjutkan pendakian ke puncak. Sejak kejadian itu, Dite berubah. Ia sering bermimpi tentang seorang wanita berpakaian merah, menangis sambil menatap gunung dari kejauhan. Suara tangis itu selalu berkata, "Kamu sudah berjanji untuk kembali padaku." Setelah diselidiki, ternyata sebelum berangkat mendaki, Dite sempat berziarah ke makam leluhurnya di kaki Gunung Ciremai. Di sana, ia sempat berbicara sendiri di depan makam, meminta perlindungan dan berjanji akan kembali membawa bunga 7 rupa setelah turun. Tapi janji itu tak ditepati, dan bagi sebagian roh yang tertambat pada alam peralihan, janji adalah hutang. Gunung Ciremai bukan sekadar tempat indah untuk menenangkan jiwa. Ia adalah tempat suci yang dijaga oleh entitas-entitas yang tak bisa kita lihat dengan mata biasa. Mereka tak jahat, tapi juga bukan teman. Jangan sembarangan berucap saat mendaki. Jangan pernah berjanji pada siapapun, entah manusia, entah roh, jika kamu tak yakin bisa menepatinya. Karena di Gunung Ciremai, ada gerbang yang bisa membawamu ke tempat di mana waktu tak lagi berjalan, dan pulang bukanlah jaminan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.